the most important one, Faiz. The most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, Jay Itzes di bagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Itu menjadi foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan rezeki dari semua usaha dan pekerjaan yang Anda kerjakan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Amin. Oke Sobat Bola Nusantara, kali ini kita GoTV akan mereview penampilan Calvin Verdong yang membuat supporter yang ada di Gelora Bung Karno merasa bangga, merasa terpukau, merasa sangat superior penampilan dari Calvin Verdong. Seperti apa videonya akan kita ulas dan kita bahas tuntas di sini. Kemudian video kedua terkait Ole Romeni. Ketika dia belum membela timnas Indonesia, dia pernah menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Jepang. Ketika itu Indonesia dibantai habis oleh timnas Jepang, dan saat itu Ole Romeni bersumpah ketika dia membela timnas dia akan membuat gol, dan sumpah dari Ole Romeni itu terbukti. Seperti apa videonya semuanya akan saya tampilkan di sini, dan juga yang video ketiga terkait pengamat sepak bola Malaysia yang terbius, yang merasa bangga dengan penampilan dari Justin Hubner dan Elupesi. Seperti apa semua videonya, kita langsung aja. Oke, let's go. Sepak bola Asia. Tapi dengarkanlah gemuruh yang kini menggema di seluruh penjuru ASEAN. Timnas Indonesia telah melampaui batas-batas yang pernah dibayangkan. Bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, melainkan telah menjelma menjadi simbol harapan bagi seluruh Asia Tenggara, di mana dulu cibiran dan hinaan menjadi makanan sehari-hari. Dan hari ini pujian mengalir deras dari mulut-mulut yang pernah meragukan. Ini bukan hanya perubahan, ini adalah revolusi. Ini juga tentang darah yang tumpah di lapangan, peluh yang membasahi jersey, dan tekad baja yang benar-benar ingin mengukir sejarah baru. Inilah perjalanan epik timnas Indonesia, dari era kegelapan menjelma menjadi harapan ASEAN. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu, tahun 2021. Indonesia masih menjadi bahan olokan setelah kalah telak dari Vietnam dengan skor 0-4. Media sosial dipenuhi cibiran, bahkan dari saudara-saudara serumpun di Malaysia. Tapi lihatlah sekarang, dalam waktu hanya 4 tahun, Indonesia telah melakukan lompatan besar. Jika dulu pertikaian Indonesia versus Malaysia adalah headline utama media sosial, kini yang tersisa hanya keheningan penuh makna. Media Malaysia yang dulu kerap merendahkan, kini menulis dengan tinta penghormatan. Mereka menyaksikan bagaimana Garuda tak lagi terkekang di sangkar ASEAN, tapi terbang mengarungi samudra kompetisi yang lebih besar. Hari ini media Malaysia pun sudah mulai sehat. Banyak media negeri jiran yang membahas seputar timnas Indonesia, bahkan mereka sudah tak sungkan lagi memuji perkembangan yang terjadi dalam sepak bola Indonesia. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi iri, yang ada hanya satu: Indonesia adalah satu-satunya harapan ASEAN. Indonesia memang bukan negara pertama dari ASEAN yang berhasil merangkak sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dulu pernah ada Thailand dan Vietnam. Namun di sana kedua negara ini hanya menjadi peserta pelengkap saja, yang mana mereka hanya menempati papan bawah klasemen. Indonesia berbeda. Tim Garuda benar-benar bertarung di sana. Mereka telah menahan imbang Australia, menang melawan Saudi, dan yang terbaru timnas Indonesia berhasil menang atas Bahrain. Dan hari ini peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Bahkan Indonesia pun masih belum menutup kemungkinan untuk lolos langsung ke Piala Dunia.
Saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0, pengamat bola asal Malaysia tak sungkan memuji apa yang terjadi di sana. Mereka benar-benar mengikuti perkembangan itu. Mereka mengikuti bagaimana Indonesia bertanding dan mereka pun sadar ada kekeliruan dalam menerapkan strategi ketika timnas Indonesia dihancurkan Australia dengan skor telak 5-1. Mereka memuji tim kepelatihan Indonesia yang menurunkan egonya dan merubah strategi ketika melawan Bahrain. Kalau kita mengkritik segala keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert dan staf kejurulatihannya di Sydney, kali ini harus kita memuji sedikit kerana mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan cuba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di sini. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. Tak hanya sampai di situ, mereka pun terpukau atas apa yang disajikan oleh trio benteng timnas Indonesia, yaitu Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jahit Ses. The most important one, Faiz, the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, Jahit Ses di bahagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kita akan borak pasal Oli Romani and all this players, but the back three kesemuanya menampilkan karakteristik yang berbeza, kesemuanya menampilkan kesefahaman yang cukup positif dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Gelora Bung Karno. Kemudian ada statement yang menggebu-gebu. Salah satu pundit Malaysia ini memuji bagaimana semangat dari pemain Indonesia itu, terutama kepada seorang Justin Hubner. Dalam perlawanan tersebut, pada penghujung apabila whistle dibunyikan, media sosial timnas Indonesia, ada seorang wakil yang dia pegang kamera, dia lari masuk ke padang, dia pergi ke semua pemain dan mendapatkan reaksi selepas perlawanan kan. Hang dapat Tom Haya yang celebrate, hang dapat Martin Pais yang menjerit, mendapat Justin Hubner yang ada sempat mencarut sedikit dan mengatakan this is what happens when you disrespect us. Dia maki Bahrain. Kalau perasan dalam game tu dia ada buat satu sliding tackle yang keras waktu Bahrain tak main fair play, tak keluarkan bola kepada player injured kan. Justin Hubner pergi sliding tackle main Bahrain, lepas tu dia celebrate dengan crowd. Lepas game pun dia main sentimen marah. Rizky Ridho pula dia hanya memberikan segala pujian kepada Tuhan dan dia grateful untuk victory. Dia peluk rakan pasukan, kemudiannya pergi kat Jahit Ses. Hantar Jahit Ses kata apa? Dia tak celebrate. Jahit Ses kata it's not finished. Mentality monster. Timnas Indonesia sungguh membuat kita bangga. Di saat negara ASEAN lainnya masih harus berjuang untuk berebut tiket lolos ke Piala Asia, Timnas Indonesia sudah memastikan mendapatkan tiket itu. Yang mana berkah dari lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia dipastikan akan bermain dalam Piala Asia 2027 mendatang. Coba Video yang pertama terkait pengamat bola dari Malaysia yang terpilih dengan penampilan dari Justin Hubner dan 3 back belakang Indonesia, Jahit Ses, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Oke. Kita lanjut ke video kedua terkait penampilan epik dari Calvin Verdong yang membuat supporter GBK bangga memiliki seorang Calvin Verdong. Ini dia video. Lautan merah putih bergemuruh. Langit Indonesia malam itu berkilap oleh cahaya harapan dan kebanggaan. Di tengah teriknya suhu GBK, para kesatria muda sedang mengukir sejarah dengan tinta emas, menghadirkan pertunjukan heroik yang tak akan pernah terlupakan. Mereka datang, mereka bertarung, dan mereka menaklukkan lawan. Inilah cerita tentang punggawa Garuda yang membawa nama Indonesia berkibar di kancah dunia. Para pejuang timnas Indonesia yang berjibaku di liga-liga luar telah kembali ke markas mereka, membawa luka, pelajaran, dan api semangat yang tak akan pernah padam. Tapi malam itu akan menjadi malam yang akan dikenang sepanjang hidup kita. Setiap detik pertandingan melawan Bahrain adalah kenangan. Setiap tendangan, setiap tackle, setiap teriakan dari lapangan adalah cerita. Bulan Ramadan menjadi saksi atas penaklukan Bahrain. Dan kemenangan itu hadir bagi kado yang begitu indah untuk 270 juta jiwa.
sekaligus seperti hampers bagi mayoritas umat muslim yang bersiap menyambut Idul Fitri dengan hati yang bergemuruh. Sepak bola bukan sekadar olahraga, ia adalah cinta, jiwa, dan identitas bangsa. Dan timnas Indonesia, mereka adalah perwujudan nyata dari semangat itu. Namun, di balik sorotan yang menyala-nyala pada nama Rizky Ridho, Justin Hubner, atau mesin gol oleh Romani, ada satu Garuda kecil yang mengamuk di sisi kiri pertahanan. Satu nama yang mungkin tak begitu tinggi posturnya, tapi jiwa besarnya menjulang ke langit. Ya, dialah Kelvin Verdong, the breaker timnas Indonesia. Ia bukan sekadar back, ia adalah badai yang menghantam setiap serangan yang dibangun oleh Bahrain. Tubuhnya mungkin tak sebesar Jay Itzes, tapi kekuatannya sangat sulit diprediksi. Kecepatannya membuat lawan frustasi. Di setiap sliding tackle-nya ada ambisi. Dan di setiap dribblenya, sungguh tercermin perjuangan dari si pendiam yang ingin mewujudkan mimpi. Kita bisa bicara puluhan tahun tentang momen-momen indah timnas Indonesia, tapi nama Kelvin Verdong akan selalu menggema. Karena dialah salah satu penjaga harapan yang membuat kita percaya Garuda bisa terbang lebih tinggi lagi. Mungkin ada yang menyebut pujian ini berlebihan. Mungkin ada yang menganggap deskripsi ini terlalu heroik. Tapi sepak bola bukan hanya tentang angka di papan skor. Di sana bukan hanya tentang taktik. Sepak bola jika dimaknai bisa terasa seperti teater emosi, panggung di mana karakter seseorang bisa terungkap. Dan di panggung itulah Kelvin Verdong menuliskan syair perjuangannya. Untuk membuat supporter timnas Indonesia bangga. Coba perhatikan, rumput di GBK malam itu tak semulus rumput di stadion-stadion Eropa. Namun sorak-sorai penontonnya justru jauh lebih memekakan. Suara itu membuat detak jantung mereka berdegup lebih kencang. Di saat itu pula, timnas Indonesia mendapatkan tendangan pojok. Kelvin, sang pemain yang bertubuh kecil, melangkah maju. Sorot matanya tajam, napasnya mulai tak beraturan. Namun ia tahu ini momen yang paling penting. Bola melesat dari kakinya, berputar dengan indah menuju gawang. Tapi di sana ada kiper Bahrain dengan tubuh gempal dibalut wajah yang menyebalkan. Ia dengan santai melompat, menggapai bola kiriman Kelvin dengan satu tangan. Seolah sepakan itu bukan apa-apa baginya. Sebuah penghinaan halus. Seolah dia berkata, ini saja yang kalian punya. Tapi ini bukan akhir cerita. Ini justru awal dari sebuah adegan yang akan dikenang. Kiper Bahrain itu masih dengan raut wajahnya yang menyebalkan, melemparkan bola jauh ke depan. Serangan balik dimulai. Dan lihatlah posisi Verdong. Dia masih terlempar jauh di area lawan. Mustahil baginya untuk kembali. Mustahil baginya untuk membantu pertahanan. Tapi siapa bilang Kelvin mengenal kata mustahil? Dia tak peduli seberapa jauh jaraknya. Dia tak peduli bahwa rekan-rekannya mungkin lebih dekat. Yang dia tahu hanya satu, aku harus berusaha. Maka dimulailah sebuah lari yang sungguh amat kencang. Kakinya melesat di atas rumput hijau, otot-ototnya menegang, napasnya memburu. Tapi matanya tetap fokus. Dia seperti The Flash yang membidik lawannya, seperti prajurit yang mengejar musuh yang hendak kabur. Pemain Bahrain itu dengan keangkuhan khasnya mendorong bola ke depan. Dia mengira kecepatannya cukup. Dia mengira tidak ada yang bisa mengejar. Tapi dia salah besar. Meski awalnya jauh di belakang, Kelvin perlahan menyamainya. Langkahnya semakin kencang, semangatnya semakin membara. Dan ketika pemain Bahrain itu mencoba mempercepat lagi, tiba-tiba Kelvin sudah berada di depannya. Oke, itu video yang kedua. Kita lanjut video yang ketiga terkait sumpah oleh Romani ketika timnas Indonesia menghadapi Jepang. Kala itu oleh Romani belum bermain di timnas. Dia hanya menonton dari panggung tribun. Seperti apa videonya? Kita lihat. Apakah kalian masih ingat momen ini? Di tengah gemuruh stadion GBK, di antara ribuan supporter yang kecewa, mereka terpaku dalam luka yang mendalam
mendalam. Sebuah kamera tiba-tiba menyorot ke arah tribun, menangkap sosok yang duduk di atas sana. Wajahnya kecewa, matanya tak lagi berbinar, dan ia hanya duduk lemas sambil memegang keningnya. Ya, dialah Ole Romeni. Di hadapan Ole, timnas Indonesia hancur lebur dibantai oleh timnas Jepang. Dihancurkan tanpa perlawanan, seperti tim yang kehilangan arah, juga kehilangan nyali. Saat itu kita semua bertanya-tanya, akankah ia tetap ingin menjadi bagian dari tim ini? Akankah ia masih mau mengenakan merah putih di dadanya setelah melihat betapa rapuhnya tim ini? Mungkin banyak yang berpikir di dalam kepalanya berkecamuk keraguan. Timnas seperti apa ini? Apa bisa diperbaiki? Apa aku benar-benar ingin menjadi bagian dari mereka? Tetapi kita tak akan pernah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang sebelum ia sendirilah yang membuktikannya. Di balik tatapan sendunya, di balik tarikan napasnya yang berat, ada api yang perlahan membakar tekadnya. Saat itu, mungkin dalam hatinya ia berbisik, "Aku tidak akan lari. Aku tidak akan mundur. Aku akan perbaiki ini untuk kita. Aku akan ubah sejarah timnas Indonesia." Dan benar saja, Ole Romeni tak menunggu lama. Ia tak ragu, tak juga menoleh ke belakang. Dengan tekad yang kuat, ia melewati setiap proses naturalisasi dengan satu tujuan, yaitu menjadi bagian dari keluarga besar timnas Indonesia. Kita sungguh beruntung. Di saat banyak negara, bahkan kekuatan sepak bola Eropa sekalipun mengalami krisis striker, di saat dunia mencari sosok predator di kotak penalti, Indonesia justru menemukan sosok itu. Bukan sembarangan pemain, bukan sekadar penyerang, tapi ia adalah sosok yang sungguh ingin berjuang. Dan Ole tidak datang hanya untuk mengenakan seragam ini. Ia datang untuk memperbaiki. Dan yang terjadi, 2 games, 2 goals. 2 laga, 2 gol. Sebuah awal yang mengguncang. Sebuah pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia tak hanya memiliki pemain bertahan di atas rata-rata, tapi juga memiliki penyerang yang sangat buas di depan gawang. Dan seandainya Marcelino mau menurunkan egonya sedikit saja, memberikan bola itu ke Ole, kita yakin Ole bisa mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan. Tapi tidak mengapa, karena ini baru permulaan. Tipikal Ole memang bukan striker tunggal yang berdiri diam di depan gawang lawan. Ole bisa bermain melebar entah itu ke kiri ataupun ke kanan. Dan yang lebih mengerikannya lagi ialah finishing pemain ini sungguh mematikan. Saat Ole mengeksekusi bola, Ole seperti punya prinsip, tendang saja bola itu ke arah gawang. Jangan peduli bola itu keras atau tidak. Yang penting arahkan saja dulu bola itu ke arah gawang. Mungkin inilah yang harus dipahami oleh banyak pemain kita. Sepakan yang terarah lebih berbahaya daripada tendangan kencang tanpa kendali. Sudah terlalu sering kita melihat tembakan-tembakan yang melayang entah kemana, melebar atau bahkan terbang ke atas langit. Seusai pertandingan, ada momen yang membuktikan jika Ole ini bukan tipikal pemain yang ingin menang sendiri. Ole mendekati Eliano, yang mana Eliano sebelumnya gagal memanfaatkan 2 peluang emas. Ia tidak menghakimi, tidak juga memarahi. Ia mengajari dengan simpel bagaimana cara mengeksekusi bola seperti itu. Hal semacam ini sungguh krusial. Jika Eliano lebih tenang, setidaknya 1 gol bisa lahir dari kakinya. Sebelum Ole bergabung dengan timnas, kita sudah begitu bangga memiliki pemain-pemain dengan kecepatan luar biasa dan pressing agresif, seperti Ragnar ataupun Strike. Mereka seperti dinding pertahanan pertama, para pejuang yang tak kenal lelah di lini depan. Namun hari ini kita memiliki sesuatu yang lebih. Striker baru ini bukan hanya cepat, ia bukan hanya agresif dalam menekan lawan. Ole datang dengan sesuatu yang selama ini kita rindukan. Seorang penyerang yang tidak hanya menunggu bola, tetapi ikut membangun permainan. Ia tidak sekadar menunggu peluang di depan gawang. Ia turun ke lini tengah, menjemput bola, membuka ruang, memastikan serangan terus mengalir. Kita semua melihatnya. Momen-momen ketika ia mundur jauh, menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Ia bekerja keras, tak peduli walau saat itu wajahnya sudah memerah, saking panas dan sesaknya atmosfer di stadion. Itulah video dari saya. Gimana komentar Anda Sobat Garuda semua dari Sabang sampai Merauke? Pasti Anda semua merasa bangga dan terharu dengan pemain naturalisasi Indonesia yang sekarang.
semuanya benar-benar membela timnas sampai dengan titik darah penghabisan. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, tetap semangat, Garuda di dada. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love